Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan agak ngobrol sedikit santai, tapi topik yang saya bahas setengah-setengah serius juga. Kita membahas tentang fenomena pementasan calon arang di era kekinian ini yang kalau dari segi penonton semakin banyak, kemudian ada fenomena lain juga, ada penggunaan watangan gitu ya. Jadi jasad dari manusia yang hidup. Nah, ini apakah tidak membahayakan sebenarnya atau sudah ada penyimpangan dalam konteks pementasan calon arang? Kita akan mewawancarai Jero Nyoman Ardike atau akrab kita panggil sebagai Sengap gitu ya, dan beliau ini sangat banyak terlibat dalam pementasan calon arang di Bali. Kita sapa dulu seperti kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beli jero penyarikan. Tapi kata niki sekarang Tenggara. Jadi kita bicara tentang calon arang nih. Fenomena yang sekarang ini. Gimana komentar Jero mungkin di awal? Apakah ini sudah pakemnya seperti ini atau memang ada hal-hal yang sebenarnya agak penyimpang lah sedikit? Ya, kalau ngomong calon arang kan bukan fenomena lagi, tapi memang fenomenal sekarang. Fenomenal. Makanya yang pakai baju kan paranormal sebenarnya. Karena kita kadang-kadang parah, kadang-kadang normal gitu. Kalau bicara calon arang, mungkin semenjak Titiang terlibat dalam seni pertunjukan calon arang di beberapa daerah, memang unik. Ada keunikan tersendiri itu terjadi ketika sudah mulai dari konsep konsentrasi, menjadikan calon arang menjadi sebuah kontestasi. Ya, sudah mulai unik nih, karena yang Titiang ketahui sedikit sekali, karena Titiang bukan membidangi calon arang. Kebetulan Titiang salah satu tamatan di sekolah agama. Jadi sebenarnya kalau kita apapun yang bentuk pementasan itu kan berwujud dari sebuah teori kalau dalam bahasa seni. Kalau ada teori offline, kemudian dari seni itu muncul dari sebuah permainan menjadi sebuah seni. Teori of utility, ada memang dibentuk memang segala seni itu memang dipentaskan. Teori of religi, ada memang untuk sebuah persembahan. Utility itu memang dibuatkan gerak-gerak khusus kemudian ditampilkan menjadi dia sebuah bentuk pementasan. Nah, calon arang ini kan penggabungan antara utility dengan religi. Ketika semua dibentuk, kemudian dibarengi dengan sebuah keyakinan. Nah, ya Titiang sebenarnya kalau berbicara calon arang, sudah pasti ceritanya sama. Nah, sekarang permainannya apakah calon arang, penyalon arangan, apa prembon calon arang, ini kan berbeda. Ya kalau kita ngomongin prembon, barangkali prembon itu berasal dari sebuah kata parimbuhan. Jadi ada unsur topengnya, ada unsur komedinya, ada unsur geraknya semua. Tapi kalau calon arang terstruktur dari awal, karena Titiang melihat justru dalam pandangan Titiang ketika Titiang menyaksikan sebuah calon arang, kemudian dengan berbagai tokoh yang dimunculkan itu justru pada proses ngereke aksara. Bagaimana condongnya memulai tidak dengan Titiang takut gitu, tapi kan tabuh mulai mengikuti ritme tabuhnya, pemanasan vokal, dari vokal, kemudian bagaimana penasar, bagaimana mantri, bagaimana peran-peran yang lain menjadi sebuah satu kesatuan, ritme gerak, ritme suara, ritme tubuh, ritme aksara, sehingga klimak dia pada proses ide betaran napak pertiwi. Nah, fenomena sekarang kan yang menarik adalah ketika calon arang zaman sekarang itu ada 3 penonton setia, 1 penonton lawak, 2 penonton watangan, 3 penonton rangde. Nah, yang keempatnya mulai muncul. Apa itu? Penonton. Jadi sengaja menonton orang yang menonton gitu. Jika itu balik ya. Ini fenomena yang keempat ini banyak yang muncul. Makanya ketika kita melihat sebuah pementasan, asal bomisi watangan mata, cuma serius. Asal bomisi lawak rame. Nah, asal bomisi rangdo ini, siapa rangdo ini rame, sehingga mulai postingan-postingan muncul ini. Ya, menampilkan. Jadi padahal peserta pementasan penyalon arangan itu barangkali 40, cuma 5 saja kita lihat di poster. Kadang-kadang lawaknya seperti dijual, watangannya yang dijual karena sudah mulai kontestasinya Titiang lihat. Tetapi apakah salah? Tidak. Ini barangkali sebuah fenomena juga. Makanya Titiang kemarin ngobrol juga dengan beli Dalang Dugbior, dengan beli Komanggases. Karena beli Komanggases kebetulan kan memang dia menekuni, kemudian dia yen cara bahasanya mabrik.
Ya, dia punya pura dalam, dia punya sangging untuk membentuk rangda, kemudian memproses, dan dia mempelajari tesisnya tentang calon arang ya? Calon arang juga, disertasinya calon arang juga. Nah, kalau Titiang kembali kepada Ulu Bali. Sebenarnya, kalau berbicara masalah pementasan Ulu Bali itu kan tetap 3 seperti yang saya sampaikan dulu. Jadi Batu Kau, Batur, Besakih atau Gunung Agung. Ketika berbicara dengan Batu Kau, Ulu Bali di Tabanan itu jarang loh menggunakan watangan. Oh, nggak ada. Karena proses penomionya adalah ngerebuang. Sehingga nuak rago, nebek rago itu proses pengerebuang. Pembuktian. Jadi pepintonan spiritual itu kan perlu pepinton. Betara itu bisa kita pinton, karena istilahnya upacara pepinton membuktikan bahwa kekuatan hidup Betara itu betul-betul nyata. Dan siapa yang boleh melakukan kekuatan itu? Ya hanya persayang persana. Iya, kalau tidak ada hubungan aguron-guron, pengiring-pengiring tidak mungkin. Jadi ada korelasinya, makanya jelas orang-orangnya siapa gitu ya. Nah, makanya kalau kerauhan di pura itu yang lihat kadang-kadang sekarang kan ada kerauhan subsidi silang. Ya, ini nak ngigel, ane uling jauh kerauhan tiba-tiba. Itu kan subsidi silang. Apa hubungannya? Karena kita ngomong rohani, kita ngomong roh. Karena ini secara rohani, rohnya nyampe. Ini ada yang roh nemai, ada yang roh nemai. Kalau tidak, makanya yang bilang sering saru antara ngiring dengan miring. Ini sebuah bahasa dagelan yang di panggung, antara ngiring dengan miring itu beda tipis soalnya. Makanya antara akademisi dengan akademistik. Beda tipis sebenarnya gitu. Tapi saya terkait dengan tadi ada siapa rangdeng, siapa nari rangdengnya, siapa pelawaknya, siapa bagaimana watangannya gitu ya. Itu juga ada fenomena yang semakin watangan tidak satu. Ya, betul. Bisa 2, 3. Dulu ada 33. Semakin muda juga. 33. Pakai wadah yang ngaken, pakai wadah. Nah, gimana itu ini? Makanya yang bilang orang-orang mati betul. Kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan menilai, tetapi karena itu kembali kepada sang pelaksana. Makanya ketika Titiang disuruh membuat calon arang gitu. Kalau calon arang secara sastra yang benar, kemudian secara ngereka aksara yang benar, mulai dari sini. Nah, yang bilang begini-begini. Kalau sudah ada istilahnya bebanyolan di awal, dalam artinya makanya bebanjolan dulu calon arang, bebanjolannya di mana? Di Banjar-Banjaran. Mulai Banjar-Banjaran beling-belingan. Makanya ada istilahnya bangke-bangkean. Karena ini bukan Banjar beneran, Banjar-Banjaran, bangke-bangkean, beling-belingan. Sekarang kan watangan, bukan watang-watangan. Dari segi penamaan saja sudah berubah. Kita melihat. Karena ini ngomongin tentang dua aksara, bangke-bangkean. Banjar-Banjar ya ngomong pakai bangkean, makanya dulu ketika di Tabanan ada terjadi calon arang menggunakan boneka sebagai implementasi. Makanya ada satu pura di daerah Bandung yang notabene sesunannya permurtian daripada konsep watangan itu boneka dan mesimpan di gedong. Oh, ada yang iya, masih ada tiang berapa kali boleh ngayah di sana. Jadi beruang boneka bukan jas, bukan ya, ini watang-watangannya itu. Jadi nak rare, makanya ketika bahasa celuluk yang diabin rare. Nah, sekarang muncul fenomena pangsekan liak ado liak bani. Jadi nak jenik anggon. Tapi beberapa kali saya melihat fenomena itu bukan lagi fenomena pelengkap daripada sebuah pementasan, tidak yang melihat, tapi lebih cenderung pada kontestasinya. Beberapa yang lihat, tidak semua. Jak ben pidan je sing mewaneng gitu. Jak dadi amah ini tukang undang. Oh, ini kan sudah mewaneng. Orang kita hidup kita juga kita tidak tahu sampai kapan. Ya bangsingnya nanti tiba-tiba karena kita memiliki sakit. Karena saya pernah punya teman ikut sebuah paguyuban, saya tahu dia sudah kencing manis dan sudah cuci darah, ikut ngundang Pak D ngoyong gitu. Ngoreng Amalia nih pemen hidup nih gitu, mati lantas bahasa di keluarga Amalia. Padahal dia sakit ya, secara sakit dia sudah cuci darah, megadang misi tepar. Nah ini yang kita karena liak di Bali, kalau melihat dari konsepsi liak di Bali, liak itu kan semuanya kita ini harus ngeliat itu ya. Kalau yang belajar tentang bukunya Pak Kemar Kerpun dulu, griya itu kan tanda kutip ya, disebut dengan umah liak. Griya, umah liak, karena liak dalam tanda kutip bukan yang negatif, tetapi linggih yang aksara. Jadi semua orang yang tinggal di griya, di jero dan semua manusia harus mempelajari aksara.
Makanya ada kemudian penekanan liak ngugeng gitu. Nah itu muncul makanya fenomenanya mulai kepada hiburan lebih banyak. Yang melihat contoh Titiang sendiri. Titiang sering kalau berbicara dengan kata hati kadang-kadang melawan dengan kata hati. Ketika saya di Bondres natain Pandung. Seken Pandung itu kan tokoh yang berwibawa. Tatain Bondres tiba-tiba benyah. Kalau raga seken kita tidak melaksanakan sesana Bondres. Kalau kita bercanda, kita tidak melakukan sesana aguron-guron dengan patih kan serba salah. Ini ada dua fenomena. Kita tidak akan mungkin merubah tiba-tiba karakter itu menjadi serius sekali di Bondres nih. Makanya itu yang sering kadang-kadang orang yang celang terhadap sesuatu Bondres saja ngelapor ke Karang Kepatihan. Datang Penasar Wijil lagi. Penasar Wijil melaporkan rasakan karena sudah mulai pada proses. Makanya kemarin fenomena alam sekarang makanya kayak teman yang Pate Seteres. Pate Seteres gitu. Dia dihujat. Sempat orang doa karena dia sudah bilang dirinya Pate Seteres gitu. Sehingga jarang doa macam enggak nih kakek campah kelihatan. Tetapi dia sudah karakternya. Berarti yang memasangkan yang salah mestinya pada Seteres itu dipasang di muka ketika mau bercanda dan sebagainya. Ada pada posisi apa, ada pada posisi bagaimana. Nah makanya Niki sekarang lebih sudah cenderung pada hiburan. Tetapi kalau itu dihubungkan hiburannya kembali kepada konsep beragama. Nak nunasico, kau ini ngalih kedek. Tapi kalau hiburan dalam konteks ini kan yang di Cawanarang tetap ngedunang di Betaro kan. Itu susunan. Betul. Kan sebenarnya. Itu makanya, semua yang disucikan kan. Disucikan, disungsung. Makanya proses ngedunang itu ngedunang dari pelinggan di Betaro munggah ke tinggal. Dari tinggal tedun lagi melinggih. Tapi kan ritualnya memang khusus ya. Masing-masing wilayah berbeda. Ada yang memang mesambleh sampai di kalangan saja, ada yang mesambleh sampai catur muka, ada yang sampai di pemungun. Tergantung masing-masing. Masing-masing terus. Kembali soal watangan, saya masih penasaran. Kenapa harus ada watangan gitu, Jero? Apakah memang ini bagian dari kemudian undang-undang Lea dan segala macam? Apakah itu wajib dalam sebuah pertunjukan Cawanarang atau sebenarnya hanya tambahan dan perkembangan? Tiang melihatnya mulai fenomena watangan itu baru-baru sih muncul. Baru-baru Tiang melihatnya. Sebelumnya memang menggunakan atribut boneka. Ya, makanya beling-belingan tiba-tiba aduh mubat kebalian, ada balian-balianan, tiba-tiba tak jadi panganah serem. Maaf nih Ki. Panganah serem itu ya? Watangan, segala macam. Apakah ngenah serem? Apa memang penuguran? Karena beberapa orang yang ngajak komunikasi, dia namanya penuguran. Nah, ini kita yang sulit membuktikan. Siapa yang dapat penuguran yang jadi watangan? Yang jadi watangan. Tukang ngemit watangannya juga mendapat penuguran katanya. Merasa mendapat gitu. Ya. Tapi itu subjektif ya sebenarnya. Ya, cuman beberapa kemarin yang memang satu hal yang memang yang Titiang melihat selama proses terjadinya sebuah pementasan di sebuah tempat di Bali. Maaf nih Ki, Titiang menyebut saja digetakan itu. Yang ketika ya digetakan itu yang melihat memang betul-betul di awal nih begitu watangan itu dimandikan dulu kemudian proses ya, karena ini yang memang yang mundur memang penugurannya katanya begitu. Beberapa kali orang yang mau ngaya watangan halangan, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan. Jero inilah yang mundur, makanya dia melihat bagaimana diante, diikat betul-betul seperti orang mati. Nah ini kalau gini tidak bisa kita ngomong sebuah kontestasi lagi. Karena sudah mengarah kepada konsep ritual. Karena yang ngurip, yang ngurip bukan lagi orang yang biasa ngurip, tapi dia bertaruh langsung turun ke situ, langsung ngurip, bangun, keplek, bangun langsung. Dia menyaksikan dengan sendiri. Makanya jadi tidak bisa digebahui juga semua itu hanya hiburan. Iya, tidak bisa. Ada juga yang serius memang gitu satu wilayah berbeda. Kemudian ada pakem-pakem. Makanya Niki, kalau kita berkomentar kemudian ampura Niki. Watangan nak ngai-ngai gitu. Ane ngomong watangan, ngai-ngai cang orang jak sengap. Dikit aman pandugurahan mana. Niki kan tidak bisa. Artinya kalau kita mau bicara bijak, kalaupun ada yang menjadi seperti itu, lakukanlah dengan serius gitu ya. Bagian dari pengabdian kepada ide sesunan gitu ya. Bukan hanya sekedar karena ini bagian gitu ya. Mau pinton. Dan makanya beberapa teman-teman yang menekuni dunia itu justru ampura. Yang kemarin dengan beli dogbior, dengan beli komang gases, dengan jero di Wanayu. Prosesnya memang ritualnya bagaimana ngebahang watangan, bagaimana kemudian memproses upacara di pura, lunas ice, lunas sirte, semuanya dilakukan dengan proses ritual. Nah, cuman sekarang Titiang inginnya kan tata titi etika ketika pengundangan itu. Jangan ngawur gitu ya. Jangan ngawur lah. Kita berbicara seni, konteksnya juga harus seni. Watangan pun kita berbicara seni, konteksnya pun harus seni.
Lakukanlah itu dengan betul-betul seni. mengikuti aturan. Nah, gitu ya. astungkara sami kan yang yakin apapun yang dilakukan oleh teman-teman para insan seni Bali tujuannya tidak ada mungkin ingin menunjukkan diri. Sama-sama menjaga seni, tetapi fenomena permasalahan sudut pandang akan pasti berbeda. Oke. Sebagai penutup, Juru, mungkin Juru ingin menyampaikan kepada para seniman yang bergerak di bidang itulah, seni selonarang, kemudian penonton juga ini kayak perlu diberi masyarakat silakan itu. Ya, terima kasih semeton Bali TV semuanya. Terima kasih atas kunjungannya ke Pondok Titiang pada Beli Winata. Niki adalah sebuah apresiasi yang luar biasa ketika Bali mulai bangkit lagi, kemudian seni pertunjukan penyalonarangan dan calonarang hingar-bingar lagi seperti biasa. Yang mohon juga dengan sangat kepada semeton sareng sami para pencinta seni dan pelaku seni khususnya untuk sama-sama tetap menjaga koridor-koridor kita berkesenian. Satu, menjaga etika kita secara seni kita bermain, kemudian yang kedua menjaga secara spiritual kita bermain, karena di Bali ini tidak bisa terlepas dari skala niskala. Secara skala kita mewujudkan kepada masyarakat umum, tetapi secara niskala kita mempertanggungjawabkan kepada ide betara yang bersana di tempat itu. Nah, makanya mangda ajak jagat Bali ini ngiring sarang sami bagaimana kita bersinergi dengan semua komponen tetap menjaga Bali yang kita cintai. Mogi tetap ajak Bali. Sukses Juru atas waktunya, dan demikian pemirsa Bali TV obrolan saya, dan tentu hal-hal yang menarik tentang penyalonarangan sudah diungkap, tapi saya garis bawahi tentang bahwa lakukan segalanya dengan serius, dengan rasa wujud bakti ya Juru, ya, dengan ide susunan. Dengan demikian kita juga bisa tetap mengajarkan Bali. Demikian sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.